Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Para pemirsa kaum muslimin muslimat Jamaah TV Dakwah Al-Seru yang sama berbahagia, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian mudah-mudahan kita terus dijaga oleh Allah dalam mengisi sisa kehidupan kita dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah terhadap perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian ketaatan kepada Allah terhadap larangan yang harus kita tinggalkan sesuai dengan larangan yang dilarang Allah kepada diri kita. Salat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita semuanya. Hadirin kaum muslimin Jamaah TV Dakwah Al-Seru yang sama berbahagia, perlu kita pahami dengan baik bahwa bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta yang kita miliki. Ini banyak salah kaprah dan salah pemahaman bagi kebanyakan dari saudara-saudara kita. Ya, mereka merasa bahwa ketika mereka memiliki harta yang banyak, maka mereka disebut sudah menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya. Olehnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya bukanlah kekayaan itu dilihat karena banyaknya harta yang kita miliki. Pada Sahih Al-Bukhari hadis ke-5965 ini, Rasulullah SAW menjelaskan dan memberikan pengertian pencerahan kepada diri kita semua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, laisal ghina an kasratil arad, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang, walakinnal ghina ghinan nafs, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan yang ada pada hati dari setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami dengan seksama bahwa pertama, kita harus ketahui kekayaan bukanlah diukur dengan jumlah harta, namun kekayaan itu dilihat dari kekayaan hati seseorang. Yang kedua, perkayakanlah hati kita dengan senantiasa mengingat Allah, kemudian bersyukur dan beramal baik dengan sebaik-baiknya, mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Konsep inilah yang nantinya mendatangkan kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan yang memang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap dari kita sudah memiliki kekayaan hati, maka harta yang kita miliki akan kita gunakan untuk kemaslahatan, kebahagiaan diri kita, yang kita gunakan sebagai investasi untuk membantu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendekatkan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita rubah pola pikir kita yang selalu senantiasa berpikir bahwa kekayaan itu dilihat dari banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang. Namun kekayaan yang sesungguhnya yang dimaksud oleh ajaran agama kita adalah dia walaupun sederhana, tidak memiliki harta yang sebagaimana harta yang nampak dilihat oleh orang banyak, namun kekayaan hatinya ada, maka itu melebihi daripada kekayaan harta yang nampak dilihat oleh banyak orang. Maka marilah kita memperbaiki pemikiran kita terkait dengan masalah bukanlah kekayaan itu oleh karena banyak harta seseorang yang dinilai dia kaya, tetapi kekayaan itu ternilai oleh karena dia memiliki kekayaan hati yang dengan itu mendatangkan kebahagiaan, keberkahan hidup, dan kejayaan hidup kepada yang bersangkutan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair.
Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.